Semua masih semangat untuk belajar pagi ini? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum belajar, Ibu Guru minta kita menyanyi dulu puji Tuhan dari lagu Hidung Ceria 1 ayat 1 sampai 4. Sungguh indah alam penciptaan Tuhan. Ibu minta semua berdiri. Sungguh indah penciptaan Tuhan, hewan berbeda untuk Tuhan. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdiri, Ibu Guru minta kita berdoa sebelum kita belajar. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anakmu yang ada di kelas 3 ini, sehingga kami boleh berjumpa lagi dalam ruang kelas ini untuk belajar. Bapa, di pagi hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami minta Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu urapi hati dan pikiran kami, mampukan kami semua Tuhan, hikmat Tuhan berikan bagi kami, roh kesehatan Tuhan berikan bagi anak-anak ini. Supaya materi yang kami berikan di hari ini bisa dimengerti, bisa mereka memahaminya, dan selebihnya mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Amin. Ya, semua dipersilakan duduk. Semua hadir? Semua hadir. Dalam sehat selalu buat kita semua, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak sekalian, kita akan belajar hari ini. Ya, sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu. Materi minggu lalu kemarin yang kita belajar tentang apa ya? Tindakan manusia. Tindakan manusia memelihara alam ciptaan. Ibu Guru tanya lagi dulu, mengapa sampai manusia harus memelihara alam? Karena alam ini sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, jadi tentang Allah pencipta keragaman flora. Jadi materi kita hari ini adalah Allah pencipta keragaman flora. Kemudian Alkitab yang akan menuntun kita untuk mempelajari materi hari ini yaitu Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Itu beberapa bagian Alkitab yang akan menuntun kita untuk mempelajari materi hari ini. Ya. Sedangkan kompetensi dasar bagi kita hari ini adalah memahami contoh dan menjawab dalam memelihara dan fauna di sekitarnya, membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab dengan model pembelajaran PBL dan pendekatan PBL, peserta didik dapat mendiagnosis manfaat flora bagi manusia serta definisinya, menunjukkan kepentingan pelestarian flora di lingkungan sekitar, dan satu merancang strategi sederhana tentang perlindungan atas flora pembelajaran alam maksimalnya 40 kata. Ya, itu tujuan pembelajaran bagi kita di hari ini. Ya, jadi dari materi kita hari ini yaitu Allah pencipta keragaman flora. Ya, siapa yang tahu flora itu apa? Flora adalah tumbuhan. Betul sekali, semua tidak tahu flora itu adalah tumbuhan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, flora itu adalah tumbuhan atau tanaman. Siapa yang datang di sekolah tadi pagi dia makan? Hanya beberapa orang. Mau tanya, kalau nasi yang anak-anak makan nasi ya, jadi nasi yang dimakan dengan dasarnya itu adalah beras. Beras itu dia berasal dari apa? Tumbuhan apa itu? Padi. Dari sumber
berasal dari apa? Yang minggu lalu Ibu Guru bilang sumber makanan kita itu berasal dari apa saja? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Jadi sumber makanan bagi manusia itu adalah tumbuhan dan hewan. Iya anak-anak sekalian. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 11, dalam Kejadian 1 ayat 11 bagian Alkitab kita hari ini coba semua buka dari Kejadian 1 ayat 11. Ya, itu di situ Tuhan menunjukkan dalam Kejadian 1 ayat 11 bahwa segala sesuatu itu telah Tuhan ciptakan. Ya, Tuhan menunjukkan segala sesuatu ya bahwa kepada makhluk hidup Tuhan memberikan kesuburan sehingga keberlangsungan hidup manusia itu bisa terpelihara. Ya, jadi dalam Kejadian 1 ayat 11 dinyatakan di situ bahwa segala kebutuhan manusia Tuhan menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia itu Tuhan telah memberikan kesuburan. Ya, kesuburan bagi segala macam tumbuhan supaya kebutuhan manusia itu dia terpenuhi. Coba kita baca, betul atau tidak? Coba semua baca Kejadian 1 ayat 11. Dan tadilah demikian tadi Tuhan memberikan kebutuhan kepada manusia. Tuhan berbiji. Ya, selanjutnya juga dalam Kejadian 1 ayat 29. Coba buka lagi dalam Kejadian 1 ayat 29. Sudah semua dapat? Sudah. Kejadian 1 ayat 29. Apa yang dikatakan di situ? Semua baca. Ya, dan Allah telah menyediakan segala tumbuh-tumbuhan bagi manusia ya sebagai bahan makanan. Ya, itu nyata tertulis dalam Kejadian 1 ayat berapa tadi? Kejadian 1 ayat 11 dan Kejadian 1 ayat 29. Iya. Sekarang Ibu Guru mau tanya. Dengan demikian tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita rawat dan kita pelihara. Benar kan anak? Benar. Ibu Guru tanya dulu. Tumbuhan itu diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Tumbuhan diciptakan Tuhan pada hari ketiga. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, termasuk tumbuhan yang hidup di air dan juga tumbuhan yang ada di darat. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita harus bersyukur bahwa Tuhan menciptakan keragaman tumbuhan, ya keragaman. Di situ dia bilang keberagaman. Kata asalnya itu adalah kata beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam jenis atau berbagai jenis. Jadi Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Jadi berbagai jenis tumbuhan yang ada di dunia ini ya. Kalau minggu kemarin Ibu Guru masih ingat ada manfaat tumbuhan yang Ibu Guru bilang buat anak-anak yang paling utama sekali. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu apa? Dia memberikan apa bagi manusia? Manusia adalah tumbuhan, dia memberikan oksigen kepada manusia supaya manusia itu dia bisa bernapas. Ya, jadi pada siang hari tumbuhan dia mengeluarkan oksigen, bagi manusia. Dan manusia sangat membutuhkan oksigen untuk bernapas. Kalau tanpa oksigen manusia tidak ada oksigen bagi manusia bisa hidup atau tidak? Tidak bisa hidup. Dengan sendirinya tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Oleh karena itu tugas kita harus menjaga, merawat dan memelihara tumbuhan. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, sebagai sumber oksigen, selain sebagai sumber oksigen, tumbuhan juga ya manfaatnya sebagai yang ada pada gambar. Itu gambar apa itu? Ya, padi. Gambar padi. Dan dari padi itu dia menghasilkan apa? Beras. Dari padi dia menghasilkan beras. Kalau beras itu kita masak sebagai nasi. Ya, dia juga sebagai sayur. Kalau sebagai sumber makanan, dia sebagai tumbuhan sebagai sumber makanan. Dia sebagai sayur. Nah, ini yang pada gambar ini sayur apa ini? Sawi. Sayur sawi. Nah, tadi sebagai selain padi, pisang. Ya, durian dan sebagainya. Jambu ini sekian banyak buah. Itu tumbuh-tumbuhan yang sebagai dia berfungsi sebagai sumber makanan. Nah, ada juga tumbuhan sebagai obat-obatan. Ya, bumbu, jahe. Yang satu itu apa? Lengkuas. Ada juga kunyit. Ya,
Jadi ada tumbuhan dia sebagai yang dia bermanfaat sebagai obat-obatan, dia sebagai bumbu dapur. Ya, ada juga tumbuhan atau tanaman sebagai tanaman hias. Kalau tanaman hias itu berarti apa? Ya, contohnya apa saja itu? Bunga. Ya. Ya, ada juga tumbuhan sebagai tempat berteduh. Ya, itu pengelompokan tumbuhan yang Tuhan berikan bagi kita manusia. Ya, anak-anak sekalian, Ibu Guru mau tanya lagi. Coba anak-anak bisa sebutkan bagi Ibu Guru bagian-bagian tumbuhan itu apa sih? Bagian-bagian dari pohon ada akarnya, terus ada batang, akar habis batang, batang habis daun, ada juga bunga, ada juga buah. Jadi 5 bagian dari tumbuhan. Nah, ada tumbuhannya, akarnya bisa dimakan oleh manusia. Ya, contohnya seperti itu. Ini tanaman apa nih? Wortel. Ya, ini tanaman umbi-umbian. Kalau umbi-umbian itu akarnya itu bisa dimakan oleh manusia. Ya, daun. Ya, tumbuhan yang daunnya bisa dimakan. Yang anak-anak dia dipakai di laitan apa itu? Kalau ini bunganya yang bisa dimakan. Bunga apa? Bunga pepaya. Ini tumbuhan yang buahnya dimakan. Buah apa tuh? Buah mangga. Ya, itu jenis-jenis tumbuhan yang akar, batang, daun, bunga dan buah yang bermanfaat bagi manusia. Iya, anak-anak, jadi dengan demikian semua bagian tumbuhan itu dia bermanfaat bagi manusia. Ya, jadi begitu banyak tumbuhan dengan manfaat yang tadi sudah Ibu Guru jelaskan. Lalu bagian-bagian tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, kalau kita memahami bahwa tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia, maka kita harus apa itu? Merawat, kita harus menjaga, dan kita memelihara tumbuhan itu dengan baik. Ya, oleh karena itu bagaimana tindakan kita, bagaimana sikap kita dalam memelihara tumbuhan, memelihara tanaman itu supaya dia bermanfaat bagi kita, maka kita akan berdiskusi. Ya, Ibu Guru minta bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Ya. Nomor 1, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Sumber oksigen, sumber makanan, sumber obat-obatan, sumber berteduh. 2, bagaimana usaha manusia untuk melestarikan tumbuhan? Pengolahan tanah dan pertanian, perkebunan dan kehutanan, penanggulangan penyakit tanaman. 3, dari tayangan video apa saja yang membuat kamu senang dan mengucap syukur kepada Tuhan? Senang karena pohon yang indah memberikan kesejukan. 4, apa tindakan yang dapat kamu lakukan sebagai wujud syukur atas flora yang diciptakan Tuhan? Berdoa kepada Tuhan. Ya, semua tepuk tangan. Ya. Itu yang pertama sekali, pada lembar kerja itu ada beberapa gambar. Ya, silakan anak-anak amati gambar situ, ada gambar. Ya, tumbuh-tumbuhan. Ya. Silakan. Yang kedua, setelah mengamati, anak-anak mengidentifikasi di situ, itu termasuk jenis tumbuhan apa dan manfaatnya apa. Itu ada penilaian mandiri. Ya, dari tulis nama. Jangan lupa tulis nama pada lembar kerja. Masing-masing tulis nama pada lembar kerja. Dan sebutkan manfaatnya bagi manusia. Itu gambar pohon apa itu? Pohon padi. Ya. Apa manfaatnya bagi manusia? Yang kedua, apakah usaha manusia untuk melestarikan tumbuhan
Jelaskan. Yang ketiga, apa tindakan yang dapat kamu lakukan sebagai wujud syukur atas flora yang diciptakan Tuhan? Lalu yang keempat, mengapa kita harus merawat tanaman di lingkungan sekolah? Yang kelima, sebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Anak-anak sekalian, dengan demikian kegiatan belajar kita hari ini, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, jadi anak-anak sekalian, semua tumbuhan itu berguna bagi manusia. Berguna atau tidak? Berguna atau tidak? Kita syukur kita itu adalah kita harus menjaga, merawat dan memelihara semua tumbuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ya, baik itu tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita maupun tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, semoga anak-anak semua bisa menjadi pelopor lingkungan yang hijau. Ada juga program pemerintah penanaman 1000 pohon. Lalu yang terakhir kali upaya pemerintah adalah dengan cara buat penangkaran atau konservasi, yaitu untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah. Ya, kesimpulan dari materi kita hari ini itu yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua, jangan mendapat dilakukan sebagai wujud kepedulian flora yang diciptakan Tuhan adalah untuk minggu depan itu adalah Allah pencipta keragaman fauna. Doa mulai. Kami berdoa dituliskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Shalom buat anak-anak semua.